pengertian ini. Oke, kita untuk pretestnya sekarang atau nanti aja ya Bu Ani? Nanti aja Bu. Nanti aja, oke. Kita mulai ke materi ya anak-anak ya. Suaranya mana ini? Putri Nadia ada? Ada nggak Putri Nadia ini? Ada Bu. Ada ya, Eneng Sri Mulyati, Devin, Ahmad Fahmi, Mita, Saskia, Irma, semuanya masih on ya? Masih Bu. Ya Bu. Ya Bu. Kan jadi semangat Ibu untuk ngajarinnya ya kan? Bolehlah sambil mainkan pianika ya, biar lebih semangat ya dalam belajar matematikanya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang limit. Adapun materi prasyaratnya adalah fungsi, kemudian domain, daerah asal, kemudian daerah hasil, kemudian fungsi komposisi. Ini udah kalian pelajari kan ya? Halo? Sudah Belum, Bu. Udah ya? Udah ya, coba Ibu tes deh. Kalau X-nya sama dengan 3, berapa nilai F3-nya kalau Fx sama dengan X kuadrat? Ayo. Benar Bu. Berapa? Fx sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya 3, berapa F3-nya? Belum bener. Apanya yang belum? Misalnya nih, masa sih? Misalkan ya, X-nya sama dengan 3. Ini penting nih, X sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan, F3-nya berapa ya? Ini F3 itu sama dengan berapa ya? Kalau diketahui atau diberikan di soal, Fx sama dengan X kuadrat. Hayu. Mangga, dijawab. Siapa yang bisa? Siapa nih yang mau jadi volunteer? 9 Bu. Iya, benar sekali 9. Kalau udah bisa ini, udah bisa lah limit ya. Kita lanjut. Nah, supaya memotivasi kalian, Ibu mau memberikan nih, apa sih sebenarnya manfaat limit itu di dalam kehidupan sehari-hari, kan ya? Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih sejarahnya limit itu bagaimana. Ternyata pada zaman Yunani kuno, itu orang-orang mencari luas itu menggunakan metode exhaustion. Apa itu? Dia metode penghapusan seperti itu ya. Jadi orang-orang mencari luas dari sebarang poligon. Poligon itu berarti segi banyak ya. Segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 12, bahkan lingkaran gitu ya. Dengan cara membaginya atas segitiga-segitiga. Nah, setelah dibagi-bagi nih di partisi-partisi menjadi segitiga-segitiga kecil, baru dicarilah luas segitiga masing-masing bagian itu. Nah, jumlah dari segi banyak yang gede itu adalah luasnya, gitu ya. Jadi luas segi N yang gede itu adalah penjumlahan dari luas segitiga-segitiga kecil yang udah dibagi-bagi tadi gitu loh. Jadi begini nih. Nah, misalkan nih yang gede ini adalah segi N-nya gitu ya, poligonnya gitu. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 segitiga. A1, A2, A3, O5, A4, A5. Maka luasnya itu adalah sama dengan penjumlahan dari luas pertama, kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Nah, bayangkan kalau ini diperkecil lagi bagiannya, maka luasnya akan mendekati luas sebenarnya gitu ya. Nah, begitulah cara orang Yunani kuno dulu menentukan luas. Pendekatannya, walaupun nggak mirip-mirip banget gitu loh. Nah, inilah yang dikatakan limit. Jadi, limit dengan membagi segi poligon tadi menjadi tak hingga banyak segitiga gitu ya. Terus dicari luasnya, kemudian dijumlahkan. Nah, itu adalah limit ya, seperti itu. Pendekatan limit untuk menentukan luas yang sebenarnya. Nah, kemudian
apalagi si aplikasinya ada untuk menentukan kecepatan. Kecepatan itu kan sama dengan apa yo? Jaraknya dibagi waktu ya. Nah, kecepatan dari suatu benda, misalkanlah motor nih ya kan, motor, kecepatannya berapa itu kan berubah-ubah ya. Nah, untuk kita mau memprediksi nih kecepatan kita berapa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan di 5 meter pertama jalannya rusak, 10 meter kedua jalannya mulus gitu ya. Kemudian 5 meter selanjutnya itu mendaki gitu ya. Nah, itu kita bisa mencari prediksi kecepatan yang harus kita berikan di motor kita supaya tepat waktu gitu loh, dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, itu cara memprediksi kecepatannya itu dengan cara apa? Dengan cara limit, seperti itu. Apalagi, nah, bisa menentukan kemiringan atau gradien dari garis singgung gitu ya. Nah, yang sekarang ini nih yang terjadi, kita bisa menentukan laju pertumbuhan pasien penderita COVID-19. Banyak sekali ya manfaat limit ini, makanya kita itu harus mengetahui limit itu bagaimana sih, apa definisinya, kemudian gimana sih cara menentukan penyelesaiannya. Nah, kita tuh harus tahu. Kenapa? Karena sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam memprediksi sesuatu, sehingga kita bisa dengan memprediksi sesuatu itu kita bisa lebih awas, lebih oh aku harus seperti ini nih. Kita bisa memutuskan solusinya apa supaya menyelesaikan masalah yang seperti ini, seperti itu ya. Nah, mohon maaf, ini saya stop dulu karena ada yang masuk ya. Ini hostnya saya juga. Jadi agak-agak double ya pekerjaan. Oke, kita lanjut. Wah, masih ada lagi yang datang. Oke, limit. Untuk mau tahu apa sih limit itu gitu ya. Jadi pertama sekali kita lihat dulu nih perilaku dari fungsi f. Kalian kan udah bisa tadi ya menentukan kalau x-nya 3, f3-nya berapa. Nah, kalian kan udah jago tuh. Nah, ini kalian bisa nih menyelidiki perilaku dari suatu fungsi f, grafiknya bakalan bagaimana gitu kan ya. Jika didefinisikan fx itu adalah x kuadrat dikurang x ditambah 2 untuk x yang mendekati 2. Apa sih artinya x mendekati 2? Kenapa sih ini Ibu highlight gitu ya? Nah, ini dia limit itu, supaya kalian tahu definisi limit itu apa sih sebenarnya. Jadi, kita itu menentukan nilai f, memprediksi nilai f ketika x itu mendekati suatu nilai gitu loh. Maka nilai f-nya akan mendekati apa? Itulah limit itu. Jadi, supaya tahu definisinya kita selidiki dulu ya perilakunya ya. Nah, di sini x-nya mendekati 2. Nah, cara mendekati 2 itu bisa dari kiri 2. Tahu kan garis bilangan ya? Ibu gambarkan garis bilangan biar lebih paham ya di sini. Nah, misalkan ini garis bilangan gitu ya. Nah, x sama dengan 2 itu misalkan di sini gitu. Cara mendekati x sama dengan 2 ini bisa dari kiri, bisa dari kanan gitu. Nah, mendekati dari kiri gimana? Kita substitusilah x yang dekat dengan angka 2 di sebelah kirinya. Yang paling dekat sekali gitu loh. Biar mendekati nilai aslinya gitu. Berapa sih nilai yang di sebelah kiri yang mendekati 2 gitu loh? Ada 1,99 kan ya? Ada 1,99. Mau dibanyakin 99-nya itu akan lebih dekat lagi gitu kan ya. Ada 1,95 dan sebagainya. Kita pilih aja 5 nilai X yang mendekati 2. Nah, di sini Ibu dekati si angka 2 dari kiri dengan X yang nilainya 1,9, kemudian 1,95, selanjutnya 1,99,
1,995, dan terakhir 1,999. Jadi gitu cara Ibu mendekati si 2 ini ya. Nah, itu kan di sebelah kiri 2 kan semuanya. Nah, kita mau menentukan nih nilai fx-nya, semakin mendekati 2x-nya, fx-nya itu bakalan mendekati nilai berapa gitu loh. Nah, setelah Ibu substitusi x sama dengan 1,9 ini, ya, yang x sama dengan 1,9 ini Ibu substitusi ke fx ini yang sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2. Nah, jadi kan 1,9 kuadrat dikurang 1,9 ditambah 2, begitu kan ya? Hasilnya f-nya itu adalah 3,71. Kemudian 1,95 Ibu gantikan ke x yang ada di rumus tadi, ini jadi 1,95 kuadrat dikurang 1,95 ditambah 2, ternyata kalau kita cari itu nilainya berapa, itu adalah 3,852.500. Coba lihat, nilainya makin besar atau makin kecil? Ayo suaranya. Tadi 3,71, kemudian berubah menjadi 3,8525, itu makin besar atau makin besar? Pintar. Oke, kita lanjut ya. Makin besar. Kita substitusi yang X selanjutnya, 1,99. Ini kan jadinya 1,99 kuadrat dikurang 1,99 ditambah 2. Ternyata hasilnya 3,970.100. Loh, makin besar kan ya? Nah, 1,995 itu hasilnya 3,985025, makin besar lagi. Tapi perbedaannya nggak jauh-jauh banget kan ya? 3,9 lagi. Perbedaannya hanya di angka 2 angka di belakang komanya kan ya. Nah, jadi angka kedua dari koma gitu loh. Nah, tadinya 97 kemudian jadi 98. Nah, yang angka pertama pada sebelah kanan koma itu masih sama, 3,9 kan ya. Nah, ini berarti kita udah mulai dapet nih pendekatannya. F-nya sudah mau mencapai suatu nilai tertentu gitu loh. Nah, kita cari lagi nih. 1,999 gitu ya. Kita substitusi ke F tadi, nilainya menjadi 3,997.001. Wah, ini udah ketahuan nih ya, berapa nilai F-nya kalau X-nya semakin mendekati 2 gitu loh. Ini akan mendekati ke berapa? Akan mendekati 4 seperti itu. Nah, kita cek deh. Yang sebelah kanannya bagaimana kalau didekati dari sebelah kanan? Angka 2. Nah, yang Ibu pilih di sebelah angka kanan sebelah kanan angka 2 ini, yang Ibu pilih angka X-nya adalah 2,1. Sebentar, Ibu hapus dulu yang ini biar nggak ganggu ya. Nah, nih. Yang Ibu pilih X-nya adalah 2,1, di sebelah kanan 2 kan ya? Kemudian 2,05, nah ini lebih dekat lagi nih kedua nih, 2,05. Karena kan kalau misalkan ini 2,1, disinilah lebih dekat ya ke 2. Nah ini adalah 2,05 gitu ya. Nah, kemudian lebih dekat lagi, 2,01. Lebih dekat lagi, 2,005. Nah, semakin dekat lagi, 2,001. Kalau Ibu substitusi XX tadi ke Fx sama dengan X kuadrat dikurang X plus 2, yang 2,1 menjadi 4,31, yang 2,05 menjadi 4,1525, kemudian 2,01 menjadi 4,030. Nah, ini masih beda ya. Tadinya 4,3, terus 4,1, tapi depannya pasti 4 gitu ya. Nah, kemudian menjadi 4,0 gitu ya. Nah, sekarang 2,05 itu menjadi 4,0. Wah, udah mulai dekat nih, 4,0. Perbedaannya hanya kalau tadi 4,03, di sini 4,01 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, 2,01, itu menjadi 4,00. Nah, berarti dia sudah pasti 4,0. 0 berapa ya? Kalau kita lihat ini bakalan menjadi 0,000 gitu ya. Ya kan kalau misalnya kita pilih yang lebih dekat lagi duanya, misalnya 2,00007 gitu ya. Itu kan lebih dekat lagi kedua. Nah, ini bakalan menuju ke angka berapa?
keempat juga gitu. Jadi karena dari kiri X yang sama dengan 2 dan dari kanannya kita substitusi ke Fx, nilainya sama-sama menuju 4, nah berarti itulah nilai limitnya. Jadi kebayang nggak ya limit itu apa? Jadi seperti ini Ibu gambarkan, ada kelihatan ya? Ada gambar. Nah, inilah gambar parabola si fx sama dengan x kuadrat dikurang x plus 2. Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra, di online ada. Jadi kalian kalau mau gambar-gambar kayak gini nih, nggak perlu bingung gitu ya. Supaya rapi gimana ya? Pakai aja aplikasi GeoGebra ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau X-nya kita dekati dari kiri, 2, nah kita lihat Fx-nya itu dari yang gambar warna hijau. Ini adalah nilai-nilai F untuk si Fx sama dengan X kuadrat dikurang X plus 2. Nah kalau kita lihat dari kiri dan kanannya, maka akan menuju ke sini nih, bener nggak? Dari kiri dia menuju ke sini, yang warna hijau, nah ke sini kan ya. Dari kanan pun menuju yang nilai ini berapa sih? Nah itu adalah 4 gitu kan ya. Nah, dari situ kita simpulkan ketika X mendekati 2, dari kedua belah sisi, kiri dan kanan, maka Fx akan mendekati 4. Nah, hal ini dalam matematika diungkapkan dengan limit fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2, jika X mendekati 2 sama dengan 4. Itulah limit. Jadi bukan, kita nggak perlu tahu berapa sih nilai di X sama dengan 2 itu, enggak. Kita hanya perlu menghampiri dari kiri jika dia mendekati 2, dari kanan mendekati 2, dia mendekati berapa. Nah, itu yang kita perlu cari. Itulah nilai limitnya. Gitu ya. Nah, notasi ilmiahnya seperti ini. Limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang X plus 2 itu sama dengan 4. Nah, berdasarkan fenomena tadi, perilaku si F tadi, kita dapatkan nih definisi limit. Limit Fx ketika X mendekati A sama dengan L ditulis seperti ini. Nah, jika, ini nih definisinya. Untuk setiap X yang cukup dekat, yang sangat dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, Fx mendekati L. Itu ya. Nah, contoh nih. Ada Fx yang terdefinisi seperti ini fungsinya. Jadi fungsi itu bukan hanya Fx sama dengan X kuadrat, bukan seperti itu ya. Bisa jadi seperti ini. Untuk X yang tidak sama dengan 2, kita gunakan Fx-nya itu sama dengan X kuadrat. Contoh nih, X sama dengan 1. Termasuk nggak di sini? Masuk nggak ke X tidak sama dengan 2? Ayo, suaranya. Enggak. X sama dengan 1? Nggak masuk ke X tidak sama dengan 2? X-nya 1. Masuk, Bu. Masuk ya. Jadi gini, Masuk. X tidak sama dengan 2 ya. Berarti selain 2, 1 masuk ya. Bukan 2 dia ya. Oke, sip. Berarti kalau X sama dengan 1, kamu menentukan Fx-nya dengan cara substitusi 1 ke X kuadrat. Jadi 1 kuadrat. Itulah F1. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi kalau X sama dengan 2, masuk nggak ke sini? X sama dengan 2? Tidak Tidak masuk. ya. Nah, berarti untuk menentukan F2, jangan gunakan rumus X kuadrat. Bukan 2 kuadrat caranya. Nah, jadi X sama dengan 2 yang mana, Bu? Yang ini, kan didefinisikan. Untuk X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 2. Itu dia. Jadi langsung aja. F2 sama dengan apa? 2. Nggak perlu pakai rumus-rumus lagi. Itu maksudnya fungsi ini. Paham sampai sini? Oke. Sekarang Paham, Bu, kita paham. ditanya nih. Tentukan limit X menuju 2 dari Fx jika ada. Loh, Bu, emangnya ada limit yang nggak ada gitu loh? Ada ya limit yang tidak ada nilainya? Ada. Jadi nih limit itu bukan selalu ada nilainya. Nanti kita pelajari. Tenang. Sekarang kita hanya ditentukan limit ini berapa gitu ya. Oke, cara jawabnya kita lihat. Nah, Ibu pakai gambar nih biar enak ya. Nah,
Boleh pakai tabel, boleh pakai gambar. Ibu pakai gambar. Jadi kalau berdasarkan definisi fungsi tadi, katanya X tidak sama dengan 2, fx-nya adalah X kuadrat, berarti pakai parabola ini gitu loh. Nah ini kenapa ada bolong di tengah, berarti untuk X sama dengan 2, ini kan X sama dengan 2 nih. Ya, ini adalah X sama dengan 2, nah fx-nya bukan ini, makanya dia bolong. Nih, fx-nya bukan si X kuadrat, makanya dia nggak ada nilai F2-nya itu bukan di dalam parabola. Gitu loh, maksudnya yang bolong ini, ya. Jadi, untuk X sama dengan 2, mana nilainya, Bu? Yang ini, yang bulat hitam ini, gitu loh. Bisa dipahami ya, kalau digambar ya? Yang fx sama dengan X kuadrat, untuk X tidak sama dengan 2, dan 2 untuk X sama dengan 2, gini gambarnya. Nah, kita mau menentukan limit X menuju 2. Jadi, X-nya menuju 2 nih. Coba kita dekati dari kiri. Set, ini dia. X yang menuju 2 dari kiri kan ya. Berapa ya fx-nya? Fx-nya kita pakai yang di parabola. Benar nggak? Kan dekati dari kiri. Kalau dekati dari kiri kan berarti bukan X-nya sama dengan 2. X yang di sebelah kiri 2, tapi bukan 2, gitu kan ya. Berarti yang mana itu? Lihat hijau-hijau yang dekat sama yang titik kosong tadi. Nah, ini dia. Ternyata kalau kita dekati dari kiri 2, F-nya bakalan seperti ini, yang naik ini, gitu loh. Dia menuju mana? Menuju si yang bulat ini, gitu ya. Nah, dari kanan pun, kita lihat X yang menuju 2, gitu ya, sebelah kanan, berarti X-nya tidak sama dengan 2, maka kita pakai parabola ini juga ya, yang warna hijau. Nah, ternyata dia mendekati ini. Mendekati yang bulat kosong ini juga gitu loh. Jadi nilai limitnya mana dong, Bu? Yang hitam atau yang kosong itu? Yang kosong. Karena pengertiannya itu kita mencari nilai F akan mendekati ke berapa ketika X yang ingin dicari itu didekati gitu loh. Nah, di sini kan yang dekati 2 ya. Nah, kalau kita dekati dari kiri dan kanan, maka nilainya itu ada di parabola gitu loh. Jadi nilai limitnya adalah di 4 ini gitu. Nah, itu pengecoh soal ya di limit ya. Nah, dikasih tahu fx untuk X sama dengan 2, fx-nya 2. Tapi nilai limitnya bukan 2. Melainkan berapa? 4, seperti itu. Sampai sini paham nggak limit itu bagaimana? Halo? Paham. Sip, mantap. Nanti Ibu lihat ya, ada kuisnya, tenang aja. Oke, sekarang kita mau tahu nih, limit itu ada apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau mau tahu limit itu ada apa enggak, harus tahu dulu definisi limit kiri. Nah, limit kiri fx ketika X mendekati A, atau limit fx ketika X mendekati A dari sisi kiri, gitu ya, sama dengan L, ditulis seperti ini. Jadi perbedaannya dengan limit yang awal tadi, nah, X-nya menuju A negatif. Ada A pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatifnya yang ini, kelihatan nggak ya? Nih, A pangkat negatif kan ya? Nah, itu artinya si X di dekat, X-nya mendekati A dari kiri gitu loh. Nah, kalau dia menuju L, berarti limit kirinya adalah sama dengan L, ya. Nah, jadi X-nya itu yang kurang dari A ya. Jika untuk setiap X cukup dekat dengan A tetapi X-nya yang kurang dari A, nah Fx mendekati L, maka nilai limit kirinya adalah L, seperti itu. Nah, selain limit kiri harus tahu limit kanan. Nah, limit kanan mirip-mirip sama tadi. Dia X-nya didekati dari kanannya, gitu ya. Maka fx-nya menuju apa nih? Nah, misalkanlah menuju L. Maka limit kanan begini penulisannya. X-nya menuju A positif. Nih, menuju A positif, A pangkat positif. Nah, pangkat positif itu menandakan bahwa si X itu didekati A dari kanan gitu. Ya. Nah, jika didekati dari kanan si X-nya dan fx-nya menuju si L gitu ya, maka nilai limit
kanannya adalah L. Oke, nah kalau dari kanan berarti X-nya lebih dari A, begitu ya. Oke, selanjutnya, ini dia definisi limit ada atau enggaknya. Jadi limit X menuju A, nggak ada pangkatnya di sini kan ya? Berarti ini udah limit yang X-nya didekati dari kiri sekaligus didekati dari kanan. Itu maksudnya ya, nggak ada pangkat ini ya. Nah, dari fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit kirinya adalah L dan limit kanannya juga L. Jadi Bu, misalnya nih Bu, limit kirinya L, sedangkan limit kanannya itu M yang nggak sama dengan L. Bagaimana Bu? Nilai limit X menuju A-nya ada apa enggak? Tidak ada. Jadi nilai limit ada jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Begitu. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nih, tentukan limit X yang menuju 1 dari fx dari gambar berikut. Pertama gambar yang ini, kedua gambar yang sebelah kanan. Nah, coba kalau sebelum Ibu jawab nih, Ibu bahas. Siapa yang tahu kira-kira dari dua gambar ini mana yang ada limitnya, mana yang nggak ada? Ayo, siapa yang bisa volunteer? Halo? Yang kiri ada limitnya nggak? Yang kiri. Halo? Ada, Bu. Apa jawabannya? Ada apa enggak? Halo. Enggak ada, bukan, Bu. Enggak ada, iya benar. Kenapa enggak ada? Tadi siapa yang jawab enggak ada? Oh iya. Boleh. Siapa namanya? Si Sule ya, bukan? Rizka ya? Sama Aliman ya? Oh, Rizka sama Iman. Nah, Rizka sama Iman coba. Si Rizka dulu deh. Rizka, kenapa nih gambar sebelah kiri nggak ada limitnya, Rizka? Nggak tahu. Ya, tadi syaratnya apa? Nilai limitnya ada. Kalau ayo. Ini loh. Nih. Limitnya ada, limit itu sama dengan L kalau limit kirinya sama dengan limit kanannya. Jadi didekati dari kiri menuju berapa F-nya, dari kanan menuju berapa F-nya. Kalau sama berarti ada limitnya. Tapi kalau beda tidak ada. Ayo Rizka, jadi kira-kira yang sebelah kiri ini kenapa nggak ada? Kamu udah benar jawabannya. Coba lihat dari gambarnya. Kan mendekati 1 nih X-nya ya. Ini kan X-nya ya. Ya kan? Coba kalau X-nya menuju 1, dari kiri berapa F-nya? Lihat grafik. Kalau menentukan F, kita lihat grafiknya. Lihat parabolanya yang warna biru. Itu menuju angka berapa? Y-nya. Rizka. Ya, Bu. Y-nya menuju berapa nih? Ini kan dari kiri nih. Nah, Y-nya menuju berapa nih? Set. Nah, Y-nya menuju berapa? 1. Y. Kalau 1 itu kan si X-nya ya, yang menuju 1. Nah, Y itu dari yang ini nih. Dari sumbu tegak. Pinter. 2. Berarti limit kirinya berapa? 2. Iya, limit kirinya 2. Nah, sekarang coba si Iman tadi ya, Iman ya? Ya, Bu Ani ya? Ya. Iman, coba Iman. Kalau X-nya kita dekati dari kanannya si 1, lihat grafiknya. Fx mendekati angka berapa? Y-nya berapa nih? Mendekati berapa? Kita pakai grafik yang ini berarti ya? Nah, ini mendekati berapa ini? Grafik ini, Y-nya. 1. 1. Pintar siapa tuh? Neng Sri ya? Neng Sri. Lihat, limit kirinya itu 2.
Ini limit kiri. Gitu loh. Jadi cara menentukan limit itu adalah kita hitung Y-nya. Y-nya berapa sih? Menuju angka berapa sih Y-nya ya? Bukan X-nya lagi. X-nya oke, kita dekati dari kiri. Nah, untuk X yang kita dekati dari kiri itu, Y-nya berapa? Nah, berarti untuk menentukan Y-nya itu, kita lihat gambar grafiknya, parabolanya. Nah, limit kirinya kita dapat 2. Sedangkan limit kanannya kita dapat 1. Sama nggak 1 dengan 2? Beda, Bu. Beda kan? Karena limit kirinya beda sama limit kanannya, berarti nilai limit X menuju 1 dari fx tidak ada. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham. paham. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan tadi. Nih, ayo Neng. Neng, ini kalau X-nya menuju 1, limitnya ada nggak? X-nya menuju 1. Nah, nilai limit dari fx-nya ada nggak? Kalau X-nya menuju 1, Y-nya menuju berapa? Neng. Halo? 2 ya, Bu? Ah, pinter, 2. Yang ini kan, Neng, kita pakai kan? Nah, kalau dari kanan, Neng, berapa, Neng? Y-nya. Nol. Kalau dari kanan, Y-nya menuju berapa? Ketika X... 2 juga kan? Berarti limit kirinya adalah 2, limit kanannya juga 2. Karena sama, berarti nilai limitnya ada. Yaitu sama dengan 2. Paham ya perbedaannya ya? Ya. Oke, sip. Berarti udah jago lah ya untuk menentukan limit itu ada apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita ke sifat. Tadi definisi udah ya. Sekarang kita ke sifat. Jadi untuk K dan A bilangan real gitu ya. Nah, kalau diketahui fx sama dengan K, contoh fx-nya 5, nggak ada x-nya ya, 5 doang. Maka nilai limit x menuju A, A-nya berapapun itu, untuk yang fx sama dengan K ini, ya tetap K. Contoh, limit X menuju 1000. Ya, limit X menuju 1000. Wow, gede ya X-nya. Dari fx yang sama dengan 5 gitu. Gini aja, nggak ada X-nya di sini. Nilai limitnya berapa sih? Nah, ini udah dipastikan sama dengan 5. Nah, coba siapa ya yang ada di sini ya? Tadi itu ada si Syahroni, coba Syahroni. Ibu tanya nih, Syahroni. Limit X menuju 2 dari 3 itu sama dengan berapa, Syahroni? Kalau berdasarkan sifat ini. Syahroni ada? Masih ada? Udah nggak ada ya? Rosita masih ada nggak? Halo Rosita. Nggak ada juga, Rosita. Ada juga. Siti Dinda, ada nggak Siti Dinda? Siti. Gak ada ya. Rizka lagi deh. Si Rizka, ini berapa Rizka? Limit X menuju 2 dari 3. Ini sama dengan berapa? 3. Iya, pintar. 3. Gitu ya semuanya ya. Nah, kalau nggak ada X-nya, fungsi fx-nya, maka langsung aja si
konstantanya itu berapa? Itu jawabannya ya. Maksud dari sifat yang pertama. Oke, kita lanjut. Jadi limit ini gampang banget ya. Nah, di UTBK pasti ada limit. Pasti. Jadi kalian harus tahu nih. Nah, kemudian ini, limit X menuju A dari Fx ditambahkan dengan Gx atau Fx kurang Gx, maka cara menentukan limitnya itu bisa kita pisahkan gitu loh. Jadi kita cari dulu limit Fx-nya berapa, kemudian limit Gx-nya berapa, baru dijumlahin itu boleh. Ya, atau dikurangin itu boleh. Nah, kemudian pembagian limit Fx per Gx itu sama dengan limit Fx per limit Gx, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si limit yang di bawah di penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalian substitusi dulu tuh ke X-nya, si X yang sama dengan A ini. Nah, jadi X pada fungsi Gx kita ganti jadi A. Kalau misalnya 0, berarti sifat ini nggak boleh dipakai. Tapi kalau misalnya nggak 0, misalkan 5, 7, itu boleh dipakai ya, yang sifat nomor 3. Kemudian perkalian. Nah, limit X menuju A dari Fx kali Gx itu sama dengan limit Fx dikali limit Gx. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, maka dia boleh dipisah. Kita cari dulu limit Fx-nya berapa, baru cari limit Gx-nya berapa, baru dikalikan, itu boleh ya. Nah, kemudian limit X menuju A dari X itu sama dengan A. Jadi limit X menuju 5 dari X itu berapa? 5 langsung. Seperti itu ya. Nah, kemudian limit X menuju A dari K kali Fx, ini ada koefisien ya. Misalkan limit X menuju A dari 2X kuadrat. Nah, ada angka 2 kan di depannya X kuadrat, maka 2-nya boleh kita keluarkan dari limit, sehingga nilainya adalah 2 kali limit X menuju A dari Fx-nya. Itu boleh ya. Nah, yang terakhir ini yang paling sering digunakan ya di soal UTBK. Nah, limit X menuju A dari Fx pangkat N. Nah, misalkan nih bingung cara menentukannya, maka limitnya masukin aja ke dalam pangkat. Jadi pangkatnya nanti aja setelah kamu dapat limit Fx-nya. Cari dulu nilai limit yang di dalam pangkat itu berapa, hasilnya berapa, baru dipangkatin sama N. Nah, seperti itu ya. Oke, penyelesaian limit. Jadi limit X menuju A dari Fx, kita substitusi langsung, kita ganti X-nya langsung jadi A, itu kan sama dengan Fa ya. Nah, cek dulu apakah Fa itu sama dengan 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, gitu ya. Kalau jawabannya tidak, ini agak lama ya. Kalau jawabannya tidak, nah, maka penyelesaian limitnya adalah langsung yang kita substitusi si X sama dengan A ke Fx-nya. Jadi Fa jawabannya langsung. Tapi kalau iya, setelah kita substitusi langsung, dapatnya 0 per 0, dapatnya tak hingga per tak hingga, atau tak hingga minus tak hingga yang seperti ini, maka jawabannya bukan si 0 per 0, bukan tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Jadi gimana Bu? Harus kita proses dulu sebelum menentukan penyelesaiannya. Contoh ya, seperti ini. Jadi intinya pertama untuk menentukan nilai limit, substitusi dulu. Ya, kalau dia bukan 0 per 0, bukan tak hingga per tak hingga, bukan tak hingga min tak hingga, berarti itu jawabannya langsung. Tapi kalau dapatnya ini berarti harus diproses. Contoh. Tentukan limit X menuju 1 dari X pangkat 3 plus 1 per X plus 1. Nah, pertama gimana? Substitusi dulu. Ayo, coba kalau kita ganti, berapa nih hasilnya? Si Iman, berapa nih hasilnya kalau kita ganti X-nya 1? Iman, ada? Nggak ada lagi ya? Ada, Bu. Ada. Oh, ada. Coba Iman, berapa nih, Iman? Ganti X-nya 1 ke fungsi ini. X pangkat 3 tambah 1 per X plus 1. Coba ganti Iman. Berapa, Iman?
Ayo, mudah nih. Berapa, Iman? Halo? Nggak tahu ya. Si Eneng. Berapa, Neng? Kalau X-nya 1, kita substitusi ke sini. Berapa? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa salah Iya, juga. Hasilnya 1, Bu. Hasilnya Dari 1. Kenapa? Dari Karena mana itu? Karena kan ya kalau misalkan X-nya diganti jadi 1, 1 pangkat 3 1, ditambah 1 2. Yang bawahnya 1 tambah 1 2, jadi 2 bagi 2 1. Iya, pintar. Seperti itu ya. Nah, ternyata nilai limitnya 1. 1 itu termasuk 0 per 0 nggak? Termasuk. Enggak. Oh yang Kan tadi dapatnya 2 per 2, apa? 2 per 2. Ini salah nih ya. Ini bukan 4 ya, tapi seharusnya 2 ini ya. Maaf. Ini seharusnya 2 per 2 sama dengan 1 ya. Benar si Enang tadi. Oke. Nah, kan tadi dapatnya 2 per 2 kan, bukan 0 per 0 kan. Nah, karena bukan 0 per 0, terus bukan juga tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga, berarti nilainya langsung adalah si 1 tadi gitu loh. Maaf ya, Ibu ubah dulu. Ini adalah 2 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, jadi nilainya langsung adalah si 1. Gitu, nggak perlu diproses lagi, langsung nilainya adalah dari yang kita substitusi secara langsung. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian lihat yang nomor 2, ini tentukan limit X menuju 1 dari X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Nah, kalau kita ganti X-nya 1 kan jadinya 1 pangkat 3 kurang 1, 0 gitu ya. Yang bawahnya 1 kurang 1, 0 juga, 0 per 0. Nah, kalau kita dapat setelah substitusi hasilnya 0 per 0, berarti itu bukan jawaban, bukan nilai limitnya. Gimana caranya, Bu? Pakai proses. Nah, ini kita akan pelajari di selanjutnya. Pertama, kita akan menentukan penyelesaian limit yang kalau kita substitusi langsung hasilnya 0 per 0. Nah, kan bukan jawaban tuh ya kan, kalau hasilnya 0 per 0. Jadi gimana dong? Bisa pakai faktorisasi, bisa pakai kali akar sekawan, dan bisa pakai yang paling mudah, yaitu dalil L'Hopital. L'Hopital ini pakai turunan. Nah, udah pernah belajar turunan? Belum ya? Oke, kalau belum nanti kita singgung dikit-dikit lah ya, karena gampang banget kalau pakai turunan. Oke, ini beberapa faktorisasi penting yang diingat, karena sering banget di soal. Jadi X kuadrat dikurang A kuadrat itu adalah X plus A dikali X min A. Contoh, X kuadrat dikurang 9. Rizka, jadi apa faktornya? X kuadrat dikurang 9. Kalau berdasarkan faktor ini berarti X kuadrat kurang 9 sama dengan apa? X plus 9. Oh, X plus 3 seharusnya. Kenapa? Karena di sini kan 9 ubah dulu jadi 3 kuadrat, begitu loh. Ya, jadi X kuadrat kurang 9, 9-nya ubah dulu jadi 3 kuadrat. Berarti A-nya sebenarnya berapa? Berarti X plus 3 Pinter. kali X min 3. Mantap. Seperti itu ya. Nah, sekarang apa ya yang ada? Eneng sama Rizka aja lah nih ya, yang Ibu sebut ya. Biar rame ya. Ya ada. Eneng. Roro ada Bu, Roro, Satya, Siti Bunda. Sule Andre, ada nih Sule Andre. Sule ada kan, Sule ya. Sule. Ibu penggemar Sule nih soalnya. Jadi bakalan sering sebut nama Sule Irma nih. Yunita. Iya. Sule dulu lah, Sule. Coba dulu faktor dari X kuadrat dikurang 4 apa? Sule.
Halo Sule. Pemalu kayaknya ya Bu Ani ya. Pak Habibie ya, si Sule ini ya. Beda Iya. sama Sule yang di TV-TV itu ya. ya. Iya, ya, siapa aja yang mau deh. X kuadrat kurang 4, apa faktornya yuk? Ayo, jangan takut salah. Tadi si Rizka juga salah, tapi tahu benar ya. ya kan? Nggak apa-apa. Hasilnya, Bu. Ya, berapa? X plus 2 dikali Ya. X min 2. Pinter, oke. Udah jago banget itu. Nah, kita lanjut. Faktorisasi yang penting satu lagi apa? Yang pangkat 3. Ini juga sering ya. Jadi kalau ada ketemu X pangkat 3 dikurang dengan A pangkat 3, nah ini Ibu hapus dulu yang atas biar nggak ganggu penglihatan kita ya. Ganggu banget ini memang. Oke, itu faktornya jadi apa? Nah, faktornya adalah X min A dikali X kuadrat tambah A kali X ditambah A kuadrat. Wow, panjang ya Bu ya. Tenang aja, kalian pasti bisa lah. Contoh nih ya, Ibu buat contoh. X pangkat 3 dikurang dengan 8. Nah, siapa yang tahu 8 itu berapa pangkat 3? Ayo. 2 pangkat 3, Bu. Pinter. Nah, 8-nya itu ubah dulu jadi 2 pangkat 3, biar nanti nggak keliru. Jadi ini X pangkat 3 dikurang dengan 2 pangkat 3 gitu loh. Nah, udah bentuknya udah sama kan kayak tadi ya. Berarti si X-nya tetap X, A-nya berubah jadi 2, bukan 8 A-nya. Ya. Nah, ini faktornya apa, Bu? Faktornya adalah X kurang A. Berarti X dikurang 2. Gitu. Nah, dikali dengan X kuadrat. Tetap X kuadrat. Ditambah AX. Tadi A-nya 2. Berarti jadinya 2X. Ditambah A kuadrat. A-nya 2. 2 kuadrat berapa? 4. Nah, jadi faktornya adalah X min 2 kali X kuadrat plus 2X plus 4. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu cek deh, benar-benar paham apa enggak? X pangkat 3 dikurang 1, yang paling mudah deh. Siapa yang mau volunteer? Ayo, jadi apa? X pangkat 3 dikurang 1, mudah banget nih. Ayo, apa faktornya? Siapa yang mau volunteer? Siapa? Hasilnya X min 1 dikali X kuadrat min X plus 1. Minus apa plus? Ayo. X min 1, terus? X min 1 Ya. dikali X kuadrat plus X plus 1. Iya, pinter. Seperti itu. Bisa ya? Mudah-mudahan. Tadi siapa? Rizka ya? Iya, Bu. Nah, kita mewakili yang lainnya ya. Terima kasih Rizka sudah menjadi volunteer. Selanjutnya ini, tentukan limit X menuju 1 dari X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Ingat, pertama substitusi dulu. Kalau kita substitusi, hasilnya adalah 0 per 0. Benar nggak? Coba, 1 pangkat 3, 1. Dikurang 1, 0. Bagian atasnya. Bagian bawahnya, X kurang 1. 1 kurang 1, 0. Berarti 0 per 0 kan? Nah, ingat, 0 per 0 itu bukan jawaban. Jadi gimana cara jawabnya, Bu? Nah, ini ada X pangkat 3 kurang 1. Si Rizka tadi udah memfaktorkan. Berarti cara pertama bisa pakai pemfaktoran atau faktorisasi. Jadi caranya seperti ini nih. Si X pangkat 3 kurang 1-nya ini kita ubah dulu menjadi X kurang 1 kali X kuadrat plus X plus 1. Yang bawah gimana, Bu? Biarin aja X kurang 1. Kenapa? Karena faktor yang atas X kurang 1 dengan yang bawah X kurang 1 itu habis dibagi, benar nggak? Nah, ini boleh kita bagikan aja. Jadi nilai limitnya berapa, Bu? Tinggal kita substitusi yang
faktor sisa tadi. Yang tersisa kan X kuadrat plus X plus 1 ya. Baru kita ganti X-nya 1 ke yang ini. Hasilnya jadi 1 kuadrat 1 tambah 1 tambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3. Selesai. Begitu. Jadi bukan 0 per 0 ya jawabannya, tapi 3. Nah, itu maksudnya ya. Boleh juga dengan cara dalil L'Hopital. Ibu ajarkan sedikit cara menurunkan ya. Ini adalah aplikasi dari turunan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n. Nah, maka turunannya adalah pangkatnya kedepanin dulu. Pangkatnya siapa? Si n. Nih, ini pangkat. Ini kedepanin, jadi n gitu loh. Kali a-nya tulis lagi, dikali x-nya tulis lagi, tapi pangkatnya berkurang 1. Yang tadinya n menjadi n kurang 1. Sampai sini paham? Contoh nih, ada fx sama dengan 3x pangkat 5. Fx sama dengan 3x pangkat 5. Nah, turunannya apa? Turunan itu simbolnya pangkat ini ya, aksen gitu loh. Nah, F aksen. Nah, itu artinya turunan dari fx ya. Nah, ini sama dengan apa? Seperti yang Ibu bilang tadi, pangkatnya ke depan, berarti si 5 ke depan. Nah, si 3 tulis lagi, berarti 5 kali 3. X-nya tulis lagi, tapi pangkatnya berkurang 1. Berarti yang tadinya pangkat 5 dikurang 1. Jadi berapa? 4 gitu loh. Ini kurang 1 ya. Oke, 5 kali 3 berapa? 15. Jadi 15 X pangkat 4. Sampai sini paham? Coba si Rizka lagi deh. Wah, si Rizka aja nih dari tadi nih. Kalau fx-nya sama dengan 2x pangkat 7, Rizka. Berapa turunannya? Ntar Bu lagi mau ngitung. Ya, 2x pangkat 7. Turunannya apa? Apa? 7-nya ke depan, kan ya, Rizka? Iya, Bu. 2-nya tulis lagi, berarti 7 kali 2 berapa, Rizka? 7 kali 2, 14. 14. X pangkat berapa? X. Pangkat mana ya, Bu? Pangkat 7 min 1. Berapa 7 min 1? 6. 6, pintar. Jadi 14X pangkat 6. Ya, begitu ya? Oke, sekarang kita gunakan yang tadi, turunan tadi untuk menyelesaikan soal yang ini, yang X pangkat 3. Jadi seperti ini. Jadi limit X pangkat 3 kurang 1, X kurang 1, nah turunkan atas per turunan bawah gitu loh. Jadi masing-masing diturunkan ya. Nah, jadi X pangkat 3 kurang 1 diturunkan. Jadi apa? 3. Ini si X pangkat 3 dulu yang kita turunkan gitu ya. Jadi si X pangkat 3 ini kita turunkan 3 ke depan gitu ya. Nah, X-nya tulis lagi, tapi pangkatnya berkurang 1. Jadi 3 kurang 1, 2. Sehingga jadi 3X pangkat 2. Loh, Bu, ini kurang 1 nggak diturunin. Ingat, setiap konstanta yang nggak ada X-nya, turunannya adalah 0. Jadi, kalau ini kurang 1, nggak ada X-nya kan? Berarti turunannya 0. Misalnya lagi X pangkat 3 tambah 5. 5 nggak ada X-nya, berarti itu turunannya 0. Sehingga turunan si X pangkat 3 kurang 1 adalah 3X kuadrat aja. Nah, begitu juga yang bawah. Turunkan yang bawah. Masing-masing ya, si X dulu kita turunkan. X turunannya apa? Nah, ini kan X itu pangkat 1 ya sebenarnya ya. Nah, jadi 1 ke depan, jadi 1
kemudian X-nya tulis lagi, pangkatnya berkurang 1. Jadi 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Nah, jadi 1 kali X pangkat 0, X pangkat 0 berapa? 1. 1 kali 1 berapa? Ya 1, makanya di sini hasilnya 1. Kurang 1 yang ini, turunannya adalah 0. Gitu ya. Contoh nih, 5X. 5X turunannya apa? 5, dengan cara yang sama nanti. Jadi setiap yang X pangkat 1, turunannya langsung adalah koefisiennya. Jadi 6X turunannya apa? 6. Beda sama yang pangkatnya bukan 1, yang tadi ya. Yang X pangkat 3, caranya berarti 3-nya ke depan. Paham ya? Oke, nah dapatlah sekarang setelah kita turunkan menjadi 3X kuadrat per 1. Inilah baru kita substitusi X-nya sama dengan 1 ke sini. 3 kali 1 kuadrat, 1 kuadrat kan 1 ya, kali 3 hasilnya 3. Dibagi 1, hasilnya berapa? 3. Jadi nilai limitnya adalah 3. Nah, lihat cara faktorisasi dan cara dalil L'Hopital pasti menghasilkan hasil yang sama. Begitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut. Nih, tentukan limit X menuju 2 dari 4 kurang X kuadrat per 3 kurang akar X kuadrat plus 5. Ingat, pertama substitusi dulu. Ya, kalau kita substitusi X-nya 2, itu kan jadi 4 dikurang 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4, 0. Oke, yang atas udah 0. Per, yang bawah sekarang. Akar X kuadrat plus 5. X kuadrat berarti 2 kuadrat, 4. Tambah 5 berarti 9. Akar 9, 3. 3 kurang 3, 0. Wah, ternyata hasilnya 0 per 0. Ingat, setiap yang jawabannya 0 per 0 bukan jawaban. Nah, jadi gimana? Pakai proses. Prosesnya apa? Karena ada akar, pasti pakai kali akar sekawan. Ya, jadi cara pertama pakai kali akar sekawan. Cara keduanya ada, Bu? Ada, pakai dalil L'Hopital. Jadi dalil L'Hopital itu enaknya bisa dipakai dalam semua kondisi. Selama kamu substitusi hasilnya 0 per 0, maka kamu bisa pakai dalil L'Hopital. Ya, yang turunan-turunan tadi. Ini makanya enak banget pakai cara turunan. Nah, faktorisasi akar sekawan dan faktorisasi. Ini akar sekawan aja ya, faktorisasinya nggak ada. Oke, yang atas biarin aja 4 kurang X kuadrat. Yang bawah nih, kan 3 kurang akar X kuadrat plus 5 ya. Akar sekawan dari 3 kurang akar X kuadrat plus 5 adalah 3 plus. Jadi, minusnya ini yang berubah. Kalau di sini minus, maka sekawannya adalah plus. Gitu ya. Nah, jadi kita ubah dulu bentuk yang ini dengan dikali dengan akar sekawannya tadi. Jadi, dikali dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, yang atas kita kalikan 4 kurang X kuadrat kali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Tapi cara ngalikannya gini aja, tulis berdampingan. Nggak perlu yang kita kalikan 4 kali 3, 12. Jangan. Malah nggak ada jawabannya nanti. Tulis aja seperti ini. Ya, untuk yang bawah baru kamu kalikan satu-satu gitu loh. Nah, ingat tadi A kurang B dikali A plus B itu jadi apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi ini hasilnya adalah 3 kuadrat 9 dikurang akar X kuadrat plus 5 kuadrat. Akar dikuadratin, hilang akarnya. Tinggal siapa? X kuadrat plus 5. Nah, yang bawah itu jadinya apa? 9 dikurang 5, 4. Berarti jadi 4 kurang X kuadrat juga bawahnya. Sehingga ada yang habis dibagi nih, antara atas dengan bawah, yaitu ini ya, maaf. Nah, 4 kurang X kuadrat yang atas ini habis dibagi dengan yang bawah. Jadi tinggal si 3 plus akar X kuadrat plus 5. Barulah kita ganti X-nya 2. Nah, akar 2 kuadrat plus 5 itu jadi akar 9, jadinya 3, 3 tambah 3, 6. Maka hasil akhirnya adalah 6. Seperti itu. Nah, dalil L'Hopital bagaimana, Bu? Oke, turunkan atas dibagi dengan turunan bawah. 4 tadi turunannya adalah 0. Ingat,
Setiap konstanta yang nggak ada X-nya, hasilnya adalah 0 turunannya. Nah, kemudian X kuadrat yang ini, cara nuruninnya gimana? Tadi 2 ke depan, gitu ya. Nah, si X tulis lagi, pangkatnya berkurang 1. Berarti jadi 2X. Nah, maka turunan dari si 4 kurang X kuadrat adalah min 2X. Yang bawah, 3. 3 itu turunannya adalah 0. Nah, yang ini gimana dong, Bu? Akar-akar, Bu. Oh, kalau akar, caranya begini. Yang di dalam akar kamu turunkan. Di dalam akar itu kan X kuadrat plus 5 ya. Berarti X kuadrat turunkan kayak tadi. 2 ke depan, X tulis lagi, pangkat berkurang 1, berarti menjadi 2X. 5 turunannya adalah 0. Nah, berarti tinggal 2X aja, ya kan? Dibagi dengan 2, ini pasti ada angka 2-nya ya. Setiap turunan dari akar pasti ada per 2-nya. Nah, dikali dengan akar copy paste yang tadi. Akar apa tadi? Akar X kuadrat plus 5. Berarti kita copy paste di sini. Akar X kuadrat plus 5. Begitu cara menurunkan akar. Paham nggak? Nah, setelah ini baru lihat ada 2X di atas dan 2X di bawah, ya kan? Nah, karena ada 2X di atas dan di bawah, baru kita bagikan. Duh, mana nih? Oh, ini dia. Ini habis dibagi ya, 2X atas sama bawah. Nah, yang 2 akar ini naik ke atas. Minus bagi minus jadi positif, berarti hasilnya menjadi 2 akar X kuadrat plus 5. Kalau kita substitusi 2 ke sini, maka hasilnya adalah 6. Nah, itu dia. Sama kan? Cara akar sekawan sama dalil L'Hopital harus sama, walaupun caranya berbeda. Dan lebih simple yang L'Hopital. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Yuk, siapa yang lainnya? Mungkin Anissa ada. Ani Kalau ya, nggak ngerti Ani tanya namanya. aja, nggak apa-apa. Devi, Uh-uh. Inke ya, Irma Killer, ini killer namanya bukan ya akunnya ya, Killer. Ibu izin Ibu, ini Ya. kita minta bergabung lagi pakai satu handphone lagi, ada santri yang. Oh iya, boleh Pak, ntar. Di stop dulu ya. Roro Siti Dinda. Oh ada, yes. Ade. Ya Ibu, ada yang bergabung. Ditanya aja kalau nggak ngerti ya, atau kecepatan gitu mungkin, ditanya aja ya, jangan malu-malu, tenang aja. Ini udah direkam kan ya? Udah. Oke, udah direkam. Udah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya, kalau nggak ada ya. Lanjut, maaf, layarnya masih hitam ya, agak lama memang. Aduh, kenapa ini? Oke. Ini udah tadi ya. Ini udah pakai akar sekawan sama dalil L'Hopital. Baru kita lanjut ke, nah ini, tadi kan ada 3 ya yang bukan jawaban ya, 0 per 0, yang satu lagi tak hingga per tak hingga. Nah, kalau hasilnya tak hingga per tak hingga setelah kamu substitusi, berarti itu bukan jawaban. Ini lebih mudah lagi caranya. Maaf ya, ini bukan tak hingga kurang tak hingga, tapi tak hingga per tak hingga. Oke, cara penyelesaiannya ini. Kalau tak hingga per tak hingga pasti bentuknya adalah pecahan gitu ya. Dan X-nya pasti menuju tak hingga. Gitu ya. Nah, pastinya di sini ada polinomial, ada suku banyak ya. A1 X pangkat N tambah bla bla bla. Kemudian yang bawahnya A2 X pangkat M tambah bla bla bla. Hasilnya berapa? Caranya bagikan dengan pangkat tertinggi. Itu adalah cara formal. Cara nggak formalnya adalah tinggal perhatikan pangkat di atas, pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi di atas, berarti di sini adalah si X pangkat N, berarti pangkat tertinggi adalah N. Yang lainnya gimana, Bu? Buang. Ini nggak perlu. Kenapa? Hasilnya pasti 0. Nah, kemudian lihat pangkat tertinggi yang bawah, berarti yang ini nih.
si A2X pangkat M. Yang atas A1X pangkat N, yang bawah adalah A2X pangkat M. Lihat pangkat tertinggi ya, berarti pangkat tertinggi adalah M. Yang lainnya yang ini buang, ini pasti 0. Udah, kalau udah kita lihat ini, kalau pangkat tertinggi yang atas sama dengan bawah, hasilnya langsung koefisiennya. Berarti A1 bagi A2. Udah itu aja langsung jawabannya. Kalau pangkat tertinggi di atas lebih besar dari yang bawah, berarti jawabannya adalah tak hingga. Kemudian kalau pangkat tertinggi di atas lebih kecil dari yang bawah, berarti jawabannya langsung adalah 0. Mudah banget ya. Contoh nih. Nih, siapa yang tahu? Yuk. Limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 plus 1 per X min 1. Ayo, siapa yang tahu? Yuk, gampang nih, gampang ayo. Ya, mudah banget. Tadi kan tinggal lihat, pasti kalau disubstitusi tak hingga per tak hingga, itu kan bukan jawabannya. Nah, jawabannya yang mana? Lihat pangkatnya. Pangkat yang atas berapa, ayo? 3. Berapa pangkat yang atas? Yang tertinggi, X-nya. X-nya pangkat berapa? 3, Bu. 3, benar. Yang bawah, pangkat X tertingginya berapa? 1. Berarti kesimpulan kita apa? Yang atas lebih besar dari yang bawah. Jawabannya berarti berapa kalau kayak gitu? F sama dengan tak terhingga. Iya, benar sekali. Jawabannya tak hingga. Begitu. Nih ya, karena pangkat tertinggi atas adalah 3, bawah 1, berarti atas lebih besar bawah, berarti jawabannya langsung tak hingga. Mudah banget ya? Mudah dong. Lihat lagi nih yuk. Nih, limit X menuju tak hingga. Dari 2X pangkat 3 plus 1 per 3X pangkat 3 kurang 1. Berapa jawabannya? Yuk. Irma, mungkin Irma. Irma. Berapa Irma? Irma. Jadi 1 kamu enggak? Berapa jawabannya? Jadi 1 bukan, Bu? Kenapa 1? Coba sebutkan alasannya. Kan pangkatnya yang di atas kan 3, yang di bawahnya 3. Jadi ya, N sama dengan sama M. Ya. Berarti jawabannya adalah pakai yang koefisiennya, bukan pangkatnya. Koefisiennya berapa? Koefisien X-nya. Yang atas. Koefisien itu yang mana? Iya, 2. Yang bawah? 3. 3. Berarti jawabannya? 0. 2 bagi 3. Oh. Berapa 2 per 3? 2 per 3 ya? Seperti itu. Iya, ini jawabannya 2 per 3. Kenapa? Karena pangkat yang di atas, pangkat X yang di atas tertingginya adalah 3. Yang bawah tertingginya juga 3 karena sama. Jawabannya bukan pangkatnya dibagiin, bukan. Yang dibagi adalah koefisien X-nya. Berarti yang di depan X. Yaitu 2 per 3. Jadi seperti itu ya jawabannya ya. Paham sampai sini? Nih, jawabannya adalah 2 per 3. Ada yang mau ditanyakan? Nah, satu lagi yuk. Nih, yang ini berapa nih jawabannya? Pangkat X tertinggi di atas berapa? 3, Bu. 3. Yang bawah? 4. 4. Berarti lebih kecil ya yang atas daripada bawah. Jawabannya berapa tadi? Langsung berapa? F sama dengan 0. Enggak ada X-nya. Langsung aja limitnya sama dengan 0. Gitu ya caranya ya. Bukan X sama dengan 0, tapi limitnya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Ya, nilai limitnya sama dengan 0. Mudah kan? Jadi jawabannya cuma 3 doang. Kalau nggak 0, tak hingga pembagian dari koefisiennya, begitu aja. Nah, sekarang kita menyelesaikan limit yang kalau kita substitusi langsung, hasilnya tak hingga kurang tak hingga. Itu juga bukan jawaban. Nah, jadi ini bukan jawaban. Biasanya bentuknya adalah akar kurang akar. Dan X-nya pastinya menuju tak hingga. Jadi kalau kita substitusi itu jadinya tak hingga kurang tak hingga. Nah, itu bukan jawaban. Jawabannya gimana, Bu? Lihat koefisien X kuadrat yang di kiri dan yang di kanan.
Nah, jadi nih ya, X kuadrat, koefisien X kuadrat yang di kiri kan A ya. Koefisien X kuadrat yang di kanan adalah P. Gitu ya. Kalau si A lebih kecil dari P, hasilnya langsung minus tak hingga, minus infinite. Kalau A-nya sama dengan P, bukan pangkat ya yang kita lihat, koefisien. Maka hasilnya adalah si B dikurangi Q per 2 akar A. Siapa itu B, Bu? B itu adalah koefisien X yang sebelah kiri. Nah, si Q itu adalah koefisien X yang sebelah kanan. A siapa? A itu adalah koefisien X kuadratnya. Boleh mana aja, A boleh, P boleh, karena kan mereka sama. Gitu ya. Nah, kemudian kalau koefisien X kuadrat yang di kiri ternyata lebih besar dari yang di kanan, maka hasilnya langsung positif infinite atau positif tak hingga. Paham sampai sini? Kita ke contoh yuk. Kok nggak ada nih contohnya? Seharusnya ada ya. Bentar, maaf. Apakah hapus ya? Seharusnya ada. Ah, ini contohnya. Aduh, kehapus kayaknya nih. Oh, ini. Ini ya contohnya ya, maaf. Mungkin tadi salah copy paste ya tadi. Ini contohnya. Tentukan limit dari X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 5X kurang 6, tambah 6 kurang X plus 2. Kalau kita substitusi langsung, infinite ke sini bakalan infinite. Dikurang infinite. Nah, infinite kurang infinite itu bukan jawaban. Jadi caranya gimana? Tadi kan harus akar kurang akar ya? Ini mana akarnya? Nggak ada kan? Berarti yang ada X-nya kamu akarkan. Si 2 ini gimana, Bu? Biarin aja seperti itu. Jadi begini caranya. Nah, si X diubah menjadi akar X kuadrat. Jadi bentuknya sama-sama akar kurang akar. Tujuannya apa? Biar pakai yang tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah koefisien X kuadrat kiri sama dengan yang kanan? Sama enggak? Koefisien X kuadrat yang di kiri berapa? Ada yang tahu? Koefisien X kuadrat kiri berapa? 0 bukan, Bu? 1. Kalau nggak ditulis angkanya berarti 1, ya. Diingat, kalau nggak ada angka di sebelah kirinya, berarti itu sebenarnya 1, bukan 0. 1 ya. Sebelah kanan berapa, Rizka? 1. 1 juga. Sama atau beda? Sama, Bu. Sama. Kalau sama berarti kita pakai yang mana tadi? Ada 3 tadi. Ada minta hingga, ada tak hingga, ada apa? Rumus ya? Iya, Bu. Gimana tadi rumusnya? Masih ingat nggak? Apa kurang apa? B min Q per 2 akar A. Oke, B-nya berapa ini, Rizka? 5. 5. Kurang Q-nya berapa? 1. Nggak ada. Nah, kalau itu baru 0. Kenapa? Karena nggak ada X. Kalau tadi 1 karena ada X kuadrat. Ini X-nya ada nggak, Rizka? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada X-nya berarti 0. Berarti 5 kurang 0 per 2 akar 1. Gitu ya. Nah, plus 2-nya ini kamu tulis lagi. Plus 2-nya. Karena 2 ini belum kita operasikan. Dan ingat tadi Ibu bilang, di sifat tadi, limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Berarti limit dari 2 adalah 2. Nah, jadi 5 per 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4,5. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ke trigonometri. Aduh. Trigonometri yang mana nih?
Ini. Oke, kita ke limit trigonometri. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara dalil L'Hopital atau gunakan sifat trigonometri seperti ini. Limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per X, atau sama dengan limit X menuju 0 dari sin per tangen. Jadi kombinasinya itu adalah sin, tangen, dan anggaplah yang X ini aljabar gitu ya. Sin, tangen, aljabar. Cos nggak bisa. Nah, kalau kayak gitu langsung koefisien X-nya yang kita pakai. Di sini kan X. X-nya, koefisien X-nya 1 ya. Nah, yang bawah juga 1, berarti 1 bagi 1 adalah 1. Nah, kalau yang limit X menuju 0 dari sin AX per BX, ini kan koefisien X-nya bukan 1 lagi ya, tapi A. Yang bawahnya adalah B. Nah, itu sama dengan tangen AX per BX, sama dengan juga sin per tangen, itu hasilnya adalah A per B. Contoh ya, biar mudah. Oh ya, perlu diingat, ini adalah rumus-rumus trigonometri yang penting, yang harus kita ubah untuk menentukan penyelesaiannya. 1 kurang cos 2x nanti jadi 2 sin kuadrat x, cos 2x kurang 1 itu jadi minus 2 sin kuadrat x, dan satu lagi adalah, maaf ya, nah ini satu lagi ya, cos x dikurang cos y itu sama dengan min 2 sin setengah X plus Y kali setengah sin, dikali sin setengah X min Y. Ini perlu juga. Karena kan tadi yang langsung A per B itu kan sin tangen gitu ya. Jadi cos perlu kita ubah jadi sin. Tapi nggak selamanya ya cos diubah jadi sin ya. Kalau bentuknya seperti ini. 1 kurang cos kurang 1. Intinya kalau kita substitusi X-nya, 1 kurang cos kurang 1, cos kurang cos itu hasilnya adalah 0. Jadi 0 per 0 nanti kalau langsung substitusi. Nah, kalau dia menyebabkan 0 per 0, maka yang 1 kurang cos perlu diubah. Cos kurang 1 perlu diubah. Cos kurang cos juga perlu diubah. Oke, kita ke yang ini ya. Contoh. Ini adalah contohnya. Limit X menuju 0 dari sin 6X per tangen 3X. Sin dan tangen berkawan ya, Ibu bilang. Ini langsung jawabannya adalah 6 bagi 3. Jadi koefisiennya aja yang dilihat nih. 6 dengan 3. Nah, 6 bagi 3 jawabannya 2. Udah gitu aja selesai. Nah, jadi kalau limit X menuju 0 dari 6X per tangen 3X, ini berarti aljabar dengan tangen itu juga boleh ya. Jadi langsung jawabannya 6 per 3. Tapi kalau 6X per cos, nah itu nggak boleh 6 per 3. Bukan begitu jawabannya ya. Nah, lanjut lagi. Ini juga boleh ya. Sin per aljabar. Itu langsung 6 bagi 3. Adalah 2. Oke, yang mengubah-ngubah ini Ibu kasih contoh. Limit X menuju 0 dari cos X dikurang 1 per X kuadrat. Nah, kalau X yang menuju 0, berarti kalau kita ganti X-nya 0 ke cos X, itu kan jadi cos 0. Cos 0 itu 1. 1 kurang 1, 0. Nah, jadi 0 per 0, kan itu bukan jawaban ya? Karena bukan jawaban, berarti si cos min 1 ini harus kita ubah. Jadi apa? Yang tadi Ibu bilang, minus 2 sin kuadrat. Hubungannya adalah sudut yang di sini di cos, misalkan X, bagi 2 untuk si sin. Jadi X bagi 2 setengah X gitu ya. Pasti min 2 sin kuadrat, min 2 sin kuadrat. Yang beda-beda adalah sudutnya. Nah, sudut si sin adalah bagi 2-nya dari sudut si cos. Gitu ya. Nah, per X kuadratnya biarin. Kemudian sin kuadrat setengah X kita tulis menjadi sin kali sin. X kuadrat jadi X kali X. Kenapa seperti itu? Biar kita pasang-pasangin. Tadi kan pasangannya adalah sin dengan aljabar gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah minus 2 kali limit sin setengah X per X kali limit sin setengah X per X. Ini kan berkawan nih. Hasilnya adalah setengah bagi 1. Jadi setengah. Yang ini juga setengah bagi 1 jadi setengah. Min 2 kali setengah adalah min setengah. Begitu dia. Sampai sini paham? Kalau nggak paham, boleh ditanyakan di WA ya.
Nanti Ibu share ini materinya, nanti tanya bagian yang nggak ngerti. Mungkin di sini malu ya nanya-nanya ya. Oke, kalau begitu kita kuis ya Bu Ani, pakai kahoot.it. Jadi kalian pakai browser ya, kahoot.it. Tunggu sebentar Ibu buat di kolom chat, kahoot.it. Kita mau main games ya. Coba ini dibuat di alamatnya ya, IT. Nah, Ibu playkan ya. Nggak ngeling ya, Bu? Kahoot IT. Ada nggak, Bu? Atau kalau nggak ada, kahoot.com. Biasanya kahoot.it langsung di browser udah langsung keluar dia. Ada nggak, Oh Bu? iya. Ada. Iya, ya kan? Yuk, ikutan yuk. Pada ikutan. Yuk, ikut yuk. Yuk. Ini games. Yuk, ini pinnya ya. Ini pinnya. Nanti kita catat ya Bu, siapa pemenangnya ya Bu, 3 orang ya Bu ya. Oke, ini 2288466. Ayo, belum ada nih yang masuk. Kelihatan nggak di layar? Ayo, main yuk. 2288466. Udah pernah nyoba Kahoot nggak sebelumnya? Ini udah ada Umar Abdul Aziz. Rizka udah masuk. Kita tunggu ya. Inke Utari juga udah masuk. Irma Yunita. Alimens. Apa tuh alimens ya? Ali kali ya. Ali. Aliman, Bu. Namanya Oh, Aliman. ya? Oh, Aliman ya. Aliman. Itu keluar tuh Umar, kenapa keluar? Jaringannya kali ya? Masuk jangan takut-takut. Kita ini aja. Iya, apa ini cuma games doang. Permainan aja. Siapa yang menang nanti dapat hadiah yang 3 teratas kali ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Kali ini distribusi hadiahnya mohon maaf agak lama ya Pak ya. Ini makin sedikit yang 12 orang. Oh baru cuma 12 orang ya? Nggak apa-apa Pak. Yasmin, oke. Ayo baru 6. Kita tunggu sampai 10 baru kita mulai ya. Yuk, Ahmad Fahmi belum masuk ya. Ahmad Fahmi belum masuk. Ani Salati. Kahoot.it. Ini nih, yang ini nih, Kahoot.it. Nanti game-nya belum ada nih killer. Killer, ayo. Putri Nadia. Ki AHD. Roro. Siti Dinda. Killer siapa ya? Killer siapa ya, Killer? Ya Bu, Umar atau Ini nggak ada yang mau main lagi ya? Ini udah Umar. Killer udah Bu, Umar. Killer Abdul udah. Aziz. Umar itu. Iya, siap. Killer itu nama channel saya Bu. Umar hilang. Ya, Umar.
Kita mulai Oke, sekarang. Ade. Kita mulai aja tuh, gimana Bu? Mulai aja boleh, Bu. Ya, mulai ya. Mulai aja, Bu. Oke, start. Soalnya dilihat di sini ya. Oke, kita lihat. Ini soalnya yang pertama. Tentukan. Nah, ini nilai limit dari X menuju 2, 4X kuadrat tambah 7X min 10. Nah, di HP-mu pasti merah, biru, kuning, hijau ya. Merahnya itu 10, birunya 15, kuningnya 20, hijaunya 25. Ayo, mana jawabannya? Nih, soalnya ada di layar Google Meet. Limit X menuju 2, dari 4X kuadrat tambah 7X min 10. Ayo, masih bisa ngitung nih, 17 detik lagi. Ingat, cara menentukan limit substitusi dulu. Ada nggak jawabannya? Ya, waktunya habis. Kita lihat. Wah, nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar, Bu Ani. Oke. Gak apa-apa, lanjut. Kita lanjut. Ya, berarti ini masih 0 ya. Lanjut, yang nomor 2. Aduh, gimana ini? Berarti udah gagal ini ngajarnya nih. Nih, jika limit X menuju 2, dari 2X kuadrat dikurang P tambah 5 sama dengan minus 2. P-nya berapa? Warna merah 9, warna biru 11. Kelihatan nggak? Limit X menuju 2, dari 2X kuadrat kurang P plus 5, diketahui nilai limitnya sama dengan minus 2. Dihitung P-nya. Masukin aja ya, Bu ya. Satu orang benar. Alhamdulillah yang ini benar, Bu. Ada yang benar. 15. Entah karena tebak-tebak berhadiah juga nggak tahu kita ya, Bu ya. Yang benar adalah si Fahmi. Wah, pintar sekali. Ahmad Fahmi. Ya. Tadi dia diam-diam aja, Bu. Ternyata dia memiliki potensi yang luar biasa. Luar biasa. Ya, pertanyaan nomor 3. Ini, limit X menuju 0 dari 2X per 3 kali tangen 5X. Ayo, yang tadi nih, aljabar per tangen. Gimana, ayo? Yang merah 2/15, yang biru 0, yang kuning tak hingga, yang hijau tidak ada. Ayo. Ya, jawabannya benar. 2/15. Ada 2 orang. Kita lihat siapa ya. Wah, ternyata Irma dan Umar, si killer ternyata ya benar kali ini. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Kita lihat. Nih, limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat plus 5. Itu jawabannya apa? Wah, ini mudah banget ini. Benar semua nih kayaknya nih. Ya, benar kan? 3 orang benar, 2 orang salah. Ya, jawabannya ya, yang benar Umar Abdul Aziz. 3, yang kedua Irma. Yang pertama siapa ini? Ya, kita catat ya Bu ya. Umar ketiga. Ahmad Fahmi yang pertama, Irma Yudita. Ya, screenshot aja kali Bu, screenshot ya. Ya. Udah Bu? Belum bisa. Oke, udah. Oke, udah ya. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih atas semuanya ya. Berarti dari yang saya lihat masih ada yang perlu diperbaiki nih Pak Ahmad Habibi. Masih belum paham semuanya. Mungkin saya akan mencoba mengubahnya di WA kali ya Pak. Boleh kan Pak? Saya ngobrol sama mahasiswa di WA.
Boleh Ibu. Sebelum UTS mana tahu ya untuk meningkatkan UTS mereka ya Pak ya. Boleh Bu. Semoga ya Pak ya, ini ikhtiar saya lah dalam rangka pengabdian di sekolah Bapak. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bu Ani. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isti. Hari ini kita sudah mendapatkan materi tentang limit dari Bu Isti. Tadi sudah ada trik-triknya ya, cara-caranya. Kalau soal yang panjang itu tidak harus kita selesaikan dengan cara yang panjang juga sebetulnya. Tinggal lihat ada yang triknya, ada yang melihat koefisiennya, ada yang melihat pangkatnya ya. Mungkin nanti ada satu pertemuan lagi mungkin ya nanti belum ada setelah UTS. Apakah disetujui? Disetujui nggak Pak? Karena nanti kalau disetujui itu dalam bentuk apa Bu Isti? Pakai media ya, pakai multimedia nanti Bu Mulyati yang akan memberikan menarik ya. Iya, lebih menarik. Baik, sekian untuk acara pelatihan materi tentang limit dalam rangka pengabdian masyarakat dari dosen-dosen program studi matematika. Terima kasih atas perhatian adik-adiknya ya yang sudah memperhatikan, baik menjawab, kemudian ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tentunya Bapak Ahmad Habibi, MPD yang sudah memberikan izin kepada kami ya. Baik, karena juga takutnya keburu zuhur ya, saya tutup saja untuk acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, silakan ya mau chat-chat di WA Group misalnya, ini gimana sih Bu, gitu, nanti kami akan bantu bagaimana solusinya seperti itu ya. Mau nanya tentang sekolah juga boleh ya Bu, tapi limit ya boleh, Bu. Kita batasi limit. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Pak Habibie, makasih banyak. Mohon izin kami. Ya. Terima kasih Pak Habibie ya. Mohon